Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menerangkan tentang dimensional analisis. Tipe similarity model vs prototype. Ya, kesamaan itu kita ketahui, kemarin kita sudah bahas, itu ada 3 tipe. Yang pertama kesamaan geometri, kesamaan kinematis, dan kesamaan dinamis. Kalau kesamaan geometri itu terkait bentuk geometri, ya, perbandingan dari bentuk geometri, panjang misalkan ya, panjang, volume, luas, itu kesamaan geometri. Kalau kesamaan kinematis itu terkait dengan gerakan. Kalau yang sesuatu yang bergerak itu pasti punya kecepatan dan percepatan. Jadi kesamaan kinematis itu ada kesamaan kecepatan dan percepatan. Kalau kesamaan dinamis itu mengacu pada kesamaan yang terkait dengan gaya. Ya, kalau kesamaan kinematis, otomatis kesamaan geometri harus terpenuhi dulu. Ya, begitu juga kalau kesamaan dinamis, maka kesamaan geometri dan kesamaan kinematis harus terpenuhi dulu, baru kita lanjut dilakukan analisis untuk kesamaan dinamis. Nah, kesamaan geometri, ya kita bisa ketahui kesamaan geometri. Katakan saya punya wing, ini sayap atau foil, ini ya, saya punya wing, ini adalah prototip dan ini adalah model. Maka kalau dilihat dari sisi kesamaan geometri, maka perbandingannya adalah perbandingan panjang, ya, dp per dm sama dengan lp per lm sama dengan lambda. Lambda itu skala skala perbandingan antara prototip terhadap model. Ya, begitu juga kalau luas, ya, kalau luas AP per AM, ya, luasnya ini, luas foilnya ini dibanding sama dengan dp kuadrat per dm kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Nah, ini. Jadi kesamaan geometri. Kesamaan kinematika, ya, kesamaan kinematika kita sudah bahas kemarin ya, yang terkait dengan gerakan, maka itu bisa kecepatan, bisa percepatan, bisa discak. Discak itu debit, ya, debit aliran air, kaitan dengan fluida, kecepatan fluida, ya, aliran fluida, itu bisa begitu ya. Nah, ini adalah kesamaan kinematika. Kesamaan dinamis. Dalam sistem yang mirip secara dinamis, yang sama secara dinamis, biasanya gaya-gaya pada saat yang sama, poin di masing-masing sistem berada dalam rasio tetap. Jadi pada suatu titik, jadi gayanya itu perbandingannya tetap antara prototip dengan model. Gaya dapat disebabkan oleh tekanan gravitasi, ya, gaya itu dilihat dari gravitasi, dilihat dari gesekan atau viskositas, dilihat dari elastisitas dan tekanan permukaan. Ya, kita mengacu ke banyak gaya ini, tergantung nanti sistemnya itu termasuk sistem padat atau gravitasi atau viskositas fluida atau tekanan permukaan, ya, kita sesuaikan. Selain itu harus diketahui bahwa sifat fisiknya yang terlibat dalam densitas, viskositas, dan elastisitas. Untuk memastikan kesamaan geometrik dan kinematik dinamis, kesamaan dinamis juga harus dipenuhi. Jadi maksudnya ini kesamaan dinamis harus dipenuhi dipenuhi setelah kesamaan geometrik dan kesamaan kinematik dipenuhi terlebih dahulu. Nah, rasio gaya, ya, dalam prototip dan model harus tetap, rasio gayanya tetap. Nah, ini kesamaan dinamis, ya. Ya, kalau kita formulasikan masa katanya gaya prototip dibanding gaya model sama dengan F2P per F2M sama dengan F3P per F3M sama dengan MP per AP kalikan AP per AM per AM, MM per AM, MM kalikan AM, ya. Ini kesamaan gaya. Mengacu dari mana ini? Dari mana rumus ini, ya? Tadi itu kita sudah jelaskan di sini, ya. Ya, tadi itu sudah kita jelaskan di foil tadi, ya. Ya, resultannya F1P tambah F2P tambah F3P sama dengan MP kalikan MP, itu resultan dari WIS tadi. Kita, ya, itu dalam set sebelumnya sudah dijelaskan itu, ya. Jenis gaya itu ada tekanan, ada inersia, ada gravity, ada viskositas, ada elastisitas, ada surface tension. Nah, ini kita jenis gaya ini formulasinya seperti ini, ya. Kesamaan dinamis rasio gaya prototip dan model ini kalau kita bandingkan F1P terhadap
F1, FI per FP, FI per FP sama prototip ini mau model ya. Sehingga kita perbandingannya seperti ini ya. Tergantung gayanya apa yang terjadi di situ ya. Gaya termasuk gaya yang tadi itu ya, ada 6 gaya itu tadi ya. Ya, angka tanpa dimensi, angka tanpa dimensi, angka Reynolds ya, dimensi, Freud, Cauchy, Weber, Euler. Ya, ini formulasi dari angka Reynolds. Nanti kita akan pelajari selanjutnya pada pertemuan berikut, kita akan membahas angka tanpa dimensi itu gunanya untuk apa saja ya. Formulasinya kayak apa. Ini spesifikasi eksperimen model vs prototip. Bila kita sebelum kita membuat eksperimen ya, membuat eksperimen suatu model, maka kita list dulu, kita membuat eksperimen atau spreadsheet eksperimen model ya. Ini adalah kesamaannya antara prototip dengan model. Ini simulatif parameter, ini kita kalau geometri apa saja, kalau kinematik apa saja, dinamik apa, kita list parameter apa saja yang mempengaruhi terhadap parameter atau variabel yang akan kita hitung nantinya. Ya, sekian pertemuan ini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.